Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Insan Maulana dan tentunya dengan Bung Agung bisa berjumpa lagi dengan teman-teman tabloid media umat. Nah, kita melihat perdebatan terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini cukup ramai di pemberitaan gitu. Nah, Bung Agung terkait tentang hal ini, Ya. Bung Agung, ya apakah Hmm. perbedaan terkait pemilihan kepala negara oleh DPRD hanya tentang memindahkan lokasi transaksi politik atau adakah mekanisme pengawasan substantif yang bisa menjamin integritas terlepas dari siapa yang memilih? Gini, eh, kritik terhadap sistem pemilihan umum langsung yang beberapa sejak reformasi sudah berjalan, itu kan biaya politik tinggi katanya. Karena biaya politik tinggi, karena apa? Karena calon kepala daerah, termasuk juga calon anggota legislatif ya, DPR, DPRD gitu, termasuk presiden menurut saya, itu harus nyawer rakyat dalam jumlah yang besar. Karena nyawer rakyat dalam jumlah yang besar kan biaya politiknya tinggi tuh. Nah, karena biaya politik tinggi ini menyebabkan katanya kritiknya ketika dia menjabat nanti harus balik modal. Nah, karena balik modal itu sementara pendapatan resmi dari kepala daerah atau anggota legislatif itu apa namanya terbatas, maka mereka melakukan korupsi gitu untuk menutupi modal dari pemilihan eh, kepala daerah langsung yang berlangsung itu, gitulah kira-kira. Itu kritiknya sehingga diusulkan untuk kembali seperti masa Orde Baru, yaitu agar pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh DPRD saja gitu. Dengan DPRD kan otomatis lebih ngirit kan. Karena apa? Karena biaya politik nggak terlalu tinggi gitu loh. Nah, ya kita kan gini ya, persoalannya kan saya setuju bahwa pemilihan umum langsung, pemilihan pilkada langsung, kepala daerah, pemilihan kepala daerah, itu memang biaya politiknya sangat tinggi sekali. Biaya politiknya sangat tinggi sekali. Ya biaya politiknya ya untuk money politik, nggak bisa dipungkiri lah itu. Rahasia umum yang diketahui oleh banyak orang gitu kan. Tapi apakah nanti kalau lewat DPRD nggak terjadi korupsi? Yo, belum tentu. Ya, kalau bahasa saya mengambil dari sebuah podcast, eh, kalau pilkada langsung itu politik uang eceran, ya ngecer satu-satu lah gitu ya, biaya politik tinggi. Tapi kalau lewat DPRD nanti kan grosiran namanya. Grosiran tuh ya nggak perlu nyawer satu-satu kan, cukup sekian ratus orang atau sekian puluh orang di satu wilayah, nyawernya nggak banyak-banyak gitu loh. Itu yang disebut dengan grosiran, ya lebih ngirit gitu memang dari aspek itu. Tapi politik uang ya tetap akan terjadi. Korupsi, ya siapa sih yang tidak memungkinkan korupsi gitu kan? Zaman Orde Baru korupsi juga banyak gitu kan. Apalagi sekarang misalnya tahun 2010 sampai 2024 itu terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat korupsi. Hmm. Nah, mereka yang terjerat korupsi tanda petik ya, DPRD yang dipilih melalui pemilihan langsung, nanti itu melakukan money politik juga, mereka harus balik modal. Nah, otomatis begitu dia dari DPRD ya, dia mau disawer untuk memilih kepala daerah lah gitu. Artinya, ya ini sama-sama korupsi yang terjadi. Artinya mau pemilihan pilkada langsung maupun pemilihan kepala daerah lewat DPRD sama-sama buntung gitu. Sama-sama nggak ada gunanya buat rakyat satupun, mau pilkada langsung sejak zaman reformasi maupun pemilihan lewat lewat DPRD ya sama-sama rakyat buntung, para elit yang untung gitu. Ya sama saja. Artinya ini nggak memecahkan masalah sebenarnya soal teknis pemilihan saja. Karena persoalannya nggak di situ memang. Gitu, Bung. Ya jadi nggak ada bedanya ya Bung Agung ya. Nggak ada bedanya. Nggak Nggak ada menyelesaikan bedanya. masalah gitu. Saya bukan rezim yang memilih A atau memilih B ya. Iya. Tetapi akar persoalannya nggak tersentuh.
Iya, oke. Bung Agung, dengan estimasi ya tentunya biaya pilkada serentak itu yang mencapai 41,26 triliun. Pihak pendukung pemilihan oleh DPRD menggunakan alasan efisiensi ya sebagai dasar perubahan. Ya namun bagaimana kita menimbang kritik bahwa hak politik rakyat tidak seharusnya dikorbankan demi penghematan fiskal, terutama jika dibandingkan dengan anggaran program pemerintah lainnya yang nilainya jauh lebih besar. Namun ini tetap dijalankan. Bagaimana nih Bung Agung? Ya, ya ini kan rumit ya. Memang itu kan amanah amanah reformasi gitu kan. Bahwa setelah reformasi 98 itu kan kritik kepada apa namanya? Kritik kepada Orde Baru itu kan sentralistik tuh. Di mana Orde Baru di masa Orde Baru itu meletakkan landasan mereka untuk pilkada itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74. Mekanismenya dipilih oleh DPRD zaman Orde Baru itu ya. Karakteristiknya ya dominasi intervensi pusat, sentralistik. Jadi proses sekadar legitimasi calon yang direstui oleh pusat. Zaman itu ya direstui oleh Pak Soeharto. Sehingga Soeharto memiliki kekuatan yang sangat sentralistik terhadap itu semua. Ya akhirnya apa warisannya ya trauma kolektif terhadap mekanisme perwakilan yang melegitimasi, mengeliminasi partisipasi publik dan melegitimasi otoritarianisme pada waktu itu gitu. Sehingga Soeharto dengan sangat mudahnya dia membuat arah kebijakan politik ekonomi menurut persepsi dia. Yang nggak bisa dipungkiri ini adalah tindak lanjut pasca lengsernya Soekarno, di mana Soekarno cenderung sosialistik, sementara Soeharto cenderung kapitalistik. Maka lewat mekanisme seperti ini ya penentu kebijakan itu betul Soeharto ansik. Sementara Soeharto orientasinya adalah kapitalisme, walaupun namanya state kapitalisme ya. Tapi kan kita tahu misalnya undang-undang penanaman modal asing itu begitu sangat mudahnya masuk di masa Soeharto misalnya. Kemudian pelepasan Freeport, pelepasan apa Gesbek untuk Freeport misalnya. Kemudian swastanisasi untuk beberapa aset-aset strategis misalnya minyak ya. Kemudian mineral batu bara beberapa. Itu luar biasa di masa Soeharto itu. Lewat kendali sentralistik dari Soeharto. Artinya lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 itu betul-betul kepala daerah itu hanya menjadi semacam stempel untuk intervensi pusat dan sentralistik kepentingan Soeharto pada waktu itu gitu. Jelas ini clear. Sementara kemudian karena itulah ya zaman Soeharto itu yang paling dikritik adalah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Jadi korupsi, kolusi, nepotisme. Nepotisme itu berjejaring dengan keluarga, berjejaring dengan kolega gitu. Dan pada waktu itu memang eh, korupsi itu terjadi di kalangan elit. Penyebarannya hanya pada segelintir elit. Dan memang pada waktu itu kan media sosial nggak rame ya. Sehingga otomatis ya tidak ada kritik terhadap mekanisme yang terjadi di masa Soeharto. Kemudian di era reformasi, lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, itu mekanisme terjadi pergeseran radikal, yaitu yang tadinya dipilih oleh kepala daerah dipilih oleh DPRD, bergeser menjadi kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Ya, katanya demi kedaulatan rakyat, mengganti sistem yang dilakukan oleh Soeharto yang penuh KKN gitu loh kira-kira. Tapi apa yang terjadi? Ya udah tadi saweran malah semakin banyak, kemudian money politik semakin besar gitu ya. Ya otomatis itu beban buat elit akhirnya kan. Elit akhirnya berbiaya mahal, terus kemudian mereka melakukan korupsi. Korupsi jauh lebih dahsyat di masa reformasi, vertikal maupun horizontal. Vertikal itu top down kayak zaman Soeharto, horizontal ya semua elemen pada lintas kementerian, lintas kelembagaan terjadi korupsi yang sangat besar sekali.
Nah, inilah yang kemudian mengevaluasi untuk balik lagi seperti zaman Soeharto gitu loh. Ini kan bolak-balik kodeng yang sebenarnya nggak akan merubah situasi. Ya kita memang percaya bahwa ada beban fiskal terhadap kondisi sekarang, yaitu estimasi biaya seperti yang tadi disampaikan Bung Ihsan, 41,26 triliun. Itu belum konsekuensi terhadap eh, apa namanya biaya yang harus dibebankan kepada APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah, di mana APBD itu kurang lebih ya disedot untuk kepentingan pilkada ini 30 sampai 40 miliar. Artinya pemerintah daerah itu wajib mengalokasikan dana cadangan khusus untuk pilkada, dan ini membebani perencanaan pembangunan untuk yang lainnya. Untuk pembangunan pendidikan, kesehatan itu harus dikurangi habis untuk menyetok biaya pilkada ini gitu. Tetapi apakah kemudian kita akan menyelesaikannya dengan balik kepada DPRD, ini juga belum tentu matching gitu dalam situasi seperti sekarang lah. Selama akar masalahnya nggak diselesaikan. Nah, yang perlu diselesaikan itu memang akar masalahnya, yaitu terkait dengan jebakan oligarki ini yang memindahkan korupsi di jalanan ke ruang-ruang tertutup nanti itu clear menurut saya. Selama proses akar masalahnya nggak diselesaikan, akar masalah inilah yang menyebabkan mau pilkada langsung, mau pemilihan kepala daerah via DPRD, itu nggak akan menyelesaikan masalah selama akar masalahnya nggak diselesaikan. Akar masalah yang sangat nyata di tengah-tengah kita itu keberadaan oligarki, di mana oligarki ini yang membiayai pilkada beberapa waktu yang lalu secara langsung, sawer-sawer itu pasti dari oligarki, terus kemudian nanti begitu tertutup, siapa yang akan nyawer di PRD? Ya oligarki lagi. Artinya persoalan oligarki ini belum tuntas di negeri ini gitu. Di mana pilkada langsung, terus sekali lagi perampasan perampokan yang dilakukan secara eceran gitu. Sementara pilkada via DPRD ya perampokan secara grosiran. Ini sesuatu yang sangat nyata. Saya menggunakan istilah yang dipakai oleh saudara Ardi Muluk beberapa waktu lalu di podcast, ya saya sangat setuju sekali dengan konteks itu. Nah, sementara problem oligarkinya, jebakan oligarkinya nggak diselesaikan sama sekali gitu. Nah, nanti misalnya ya, jadi pemilihan kepala daerah langsung, kepala daerah oleh DPRD. Ini resiko sentralisasi dan politik remote control dari pusat. Kenapa hari ini yang setuju untuk kepentingan pilkada secara lewat pemilihan kepala daerah lewat DPRD itu koalisi, rata-rata koalisi gemuk Partai Gerindra, Partai Golkar yang paling besar ini ya, dan partai-partai pengikutnya di koalisi ini yang paling menyepakati, kecuali mungkin Demokrat kemarin yang agak menolak ya, tapi belum tentu juga, ini nanti akan menjadi perdebatan. Yang menolak PDI Perjuangan kemarin itu, tetapi penolakan maupun tidak, ini kan sebenarnya berujung pada persoalan yang sama tadi itu, jebakan oligarki baik di pemilihan lewat DPRD maupun pilkada langsung. Ini persoalannya gitu, Bung. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Bung Agung. Pilkada ini mau langsung atau via atau melalui DPRD, ya ini tidak menyasar kepada di akar permasalahannya, karena di tengah-tengah itu ada oligarki yang berperan di situ. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Bung Agung, adakah solusi yang penting terkait permasalahan ini, Bung Agung? Solusi penting masalahnya harus pada akar masalahnya dulu. Oke. Saya katakan tadi akar masalahnya jebakan oligarki. Ya. Di mana oligarki itu para pemegang modal yang mengendalikan politik di negeri ini akhirnya, yang nyawer kepala daerah untuk melakukan money politik kepada rakyat, termasuk yang menyawer DPRD untuk memilih melalui DPRD. Nah, ini ruang-ruang sengkarut yang terjadi. Tapi ada akar yang lebih masalah lagi. Oligarki itu muncul dari mana sih sebenarnya? Ini akar masalah munculnya oligarki itu sengkarut di mana ada satu sistem yang disebut korporatokrasi, perkawinan antara korporasi dan birokrasi, ya, perkawinan korporasi dan birokrasi. Nah, korporasi dan birokrasi ini lahir dari mana? Dari sistem demokrasi dan kapitalisme gitu. Demokrasi membutuhkan biaya, ya,
Dari mana? Dari kapitalisme. Kapitalisme butuh perundang-undangan melegitimasi mereka untuk mengeruk sumber daya. Dari mana legitimasinya? Dari demokrasi. Artinya kita itu memiliki satu persoalan sistemik di mana sistem politik kita itu dipakai untuk melegitimasi kapitalisme. Di mana kapitalisme itu adalah ruang orientasi ekonomi kepada para pemilik modal atau para kapital. Itulah yang disebut oligarki. Artinya demokrasi kita itu pelayan oligarki memang. Dan apakah kita bisa mengganti sistem demokrasi ini atau bukan? Menata lagi sistem demokrasi menjadi lebih baik? Menurut saya nggak bisa. Karena apa? Demokrasi itu memang salah satunya memberikan ruang namanya al-hurriyatu tamaluk. Kebebasan memiliki. Nah, kebebasan memiliki ini yang melahirkan kapitalisme. Ya akhirnya demokrasi dengan kapitalisme itu dua sisi mata uang yang melahirkan oligarki tadi itu gitu. Jadi oligarkinya beda aja, nanti mungkin di masa Orde Baru ada kelompok-kelompok konglo yang ada di sekitar Soeharto misalnya. Masa-masa itu kan sangat terkenal sekali ya. Kalau di Korea Selatan sekarang namanya kelompok cebol namanya. State capitalism kan rata-rata begitu ya. Jadi ada para oligark di sekitar sentralistik kekuasaan kalau polanya mau balik lagi seperti masa Soeharto. Tapi kalau polanya seperti sekarang, ya oligarki bebas juga untuk melakukan sesuatu seperti yang kita lihat sekarang. Kita tahu bahwa program-program yang dilakukan Pak Jokowi 10 tahun terakhir, termasuk Pak SBY beberapa waktu yang lalu, itu nggak bisa dipungkiri orientasinya kapitalisme. Begitu orientasinya kapitalisme, siapa yang akan diuntungkan? Ya oligarki gitu, pemegang modal. Ini persoalannya gitu. Sehingga kita harus menyelesaikan akar masalah nanti. Apa? Buang dulu demokrasi dan kapitalismenya dulu. Ini yang paling penting gitu. Jadi demokrasi kapitalisme hilangkan dulu. Terus pertanyaannya pakai sistem apa? Saya memberikan usulan ya sistem Islam. Sistem Islam itu secara ekonomi politik itu berorientasi pada keadilan rakyat. Di mana salah satunya nggak ada al-hurriyatu tamaluk, kebebasan memiliki. Ada ruang-ruang kepemilikan yang dibelah betul, di mana kepemilikan umum seperti mineral, batu bara, minyak, gas yang jumlahnya melimpah nggak boleh diswastanisasi, haram hukumnya. Ya, termasuk listrik ya, yang sekarang jadi perdebatan beberapa waktu yang lalu, termasuk listrik, itu nggak boleh diprivatisasi, haram hukumnya. Artinya apa? Dia kembali pada kemakmuran rakyat dalam konteks ini dikelola oleh negara. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh korporatokrasi. Dengan ruang seperti itu, maka tidak ada ruang untuk melakukan kong kali kong demi pelayanan pada oligarki gitu loh kira-kira dalam sistem Islam. Nah, nanti sistem politiknya bagaimana? Nah, begitu sistem ekonomi politiknya udah diselesaikan, ya sistem politiknya tinggal mengikuti saja. Nah, sistem politik dalam Islam itu kan lebih sederhana, lebih efisien. Nah, kita misalnya ya, pengisian jabatan khalifah, ya, khalifah tertinggi, itu bisa lewat ahlul halli wal akdi aja. Tidak harus lewat pemilihan langsung nanti. Ahlul halli wal akdi, representatif masyarakat secara keseluruhan, tokoh-tokoh masyarakatnya yang kemudian membuat kesepakatan siapa khalifahnya. Sederhana kan? Lebih ngirit. Tapi nggak ada ruang oligarki juga, karena apa? Nggak mungkin, karena sumber daya alam khalifah itu dipilih dengan cek isi. Apa cek isinya? Menerapkan syariah Islam. Sementara syariah Islam mengharamkan terjadinya oligarki pada ruang-ruang kepemilikan umum tadi itu. Ya otomatis gak ada ruang untuk melakukan kong kali kong di ruang itu kan gitu. Ya tinggal dicari, gak perlu masyarakat secara keseluruhan memilih nanti. Cukup tokoh-tokoh masyarakatnya saja gak ada masalah. Apa tokoh masyarakatnya bisa dibeli nanti dalam konteks itu? Sulit menurut saya. Mungkin ada ruang celahnya tapi sulit sekali. Mau ngapain? Mau ngapain gitu kan kira-kira dalam ruang seperti itu yang satu. Terus nanti kepala daerah atau wali dalam pandangan Islam siapa yang memilih? Langsung dipilih aja oleh khalifah. Bukan nanti akan menyebabkan sentralistik. Loh, sentralistik dalam perspektif Islam itu nggak dipersoalkan selama dilaksanakan syariah Islam. Ya, nggak ada persoalan. Karena apa? Demi kemakmuran rakyat, demi keadilan pada rakyat. Lebih ngirit menurut saya dipilih langsung oleh khalifah. Tapi ingat loh ya, persoalannya beresin dulu. Yaitu apa? Sistem ekonomi politik dan politiknya beresin dulu ya, Pak. Hilangkan oligarki, maknanya di bawahnya berarti hilangkan korporatokrasi, bawahnya berarti hilangkan demokrasi dan kapitalisme.
Karena selama demokrasi kapitalisme masih bergelindan, lahirlah korporatokrasi, lahirlah oligarki. Oligarki inilah yang akan mengendalikan pilkada, mengendalikan pemilihan DPRD, mengendalikan pemilihan presiden. Nah, gitu aja. Kenapa saya berani mengatakan gitu? Saya mengambil apa yang dikatakan Roma Hurmuzi, Hmm. termasuk yang disampaikan oleh apa namanya Pak Mahfud MD, bahwa pilkada kita itu 90-90% dibiayai oleh cukong. Real. Kalau pilkada aja dibiayai cukong, masa pilpres nggak dibiayai cukong, biayanya lebih mahal, ya kan gitu ya. Kira-kira cara berpikirnya gitu aja lah. Jadi kalau mau diberesin ya ini beresin dulu sistemnya, ya beresin sistemnya. Nah nanti tinggal pola wali dipilih oleh khalifah itu nggak ada persoalan, karena sistemnya udah lurus, nggak ada persoalan gitu. Tinggal nanti semua pakai cek isi. Apa cek isinya? Akuntabilitasnya adalah penerapan syariah Islam secara kafah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya yang melimpah tadi yang menyebabkan seringkali para kapitalis muncul gitu kan. Nah, disinilah nanti ada Mahkamah Madzolim. Mahkamah Madzolim itu yang akan menetapkan apakah khalifah ini sudah melanggar syariah Islam atau tidak. Apakah wali sudah melanggar syariah Islam atau tidak. Wali ketika melanggar syariah Islam langsung bisa dicopot oleh khalifah. Bahkan bukan sekedar melanggar syariah Islam, seperti yang terjadi pada Wali Syam beberapa waktu yang lalu. Ketika dia ingin membangun kantor gubernur, tiba-tiba di sampingnya ada orang Yahudi. Nah, samping kantor itu pelebaran, mau dilakukan pelebaran. Untuk melebarkannya harus menggusur rumah Yahudi tadi itu. Nah, Wali Syam itu mau menggusur Yahudi itu. Kemudian orang Yahudi ini membuat surat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah bahwa kami mengalami kedoliman, ya khalifah. Akhirnya apa? Umar bin Khattab membuat tulang kemudian digaris lurus begitu saja kirim pada Wali Syam. Takut itu, Pak. Takut. Takut kenapa? Karena dia melakukan kedoliman dan yang seperti ini bisa langsung dicopot oleh khalifah ketika terjadi kedoliman pada rakyat. Sederhana sekali, nggak rumit sekali gitu loh. Persoalannya ada di sistem. Sistemnya diberesin dulu gitu. Nah, jadi sistem diberesin, ganti demokrasi kapitalisme dengan Islam, salah satu penerapan syariah Islam dalam ekonomi politik, yaitu sumber daya yang melimpah, yang tidak mungkin dimasuki oligarki, tidak mungkin diswastanisasi. Nah, tinggal nanti memilih khalifah dengan cek isi pelaksanaan syariah Islam lewat ahlul halil wal aqdi, beberapa representatif rakyat sudah cukup, wali dipilih oleh khalifah dengan konteks mewakili khalifah untuk melaksanakan syariah Islam. Kalau misalnya juga menyalahi, mendolimi rakyat, bisa langsung dicopot oleh khalifah. Terus nanti ada mekanisme oleh Mahkamah Madzolim, di mana Mahkamah Madzolim itu mengawasi khalifah dan wali ketika dia melakukan kufron bawahan, melakukan sesuatu kekufuran yang nyata, menyalahi syariah Islam, maka posisi khalifah bisa diberhentikan oleh Mahkamah Madzolim. Nah, ini ruang-ruang yang saya pikir menarik dalam perspektif kita. Jadi persoalannya bukan pada pemilihan langsung atau pemilihan lewat DPRD, tapi persoalannya pada sistem politik dan ekonomi yang ada di negeri ini yang harus dituntaskan, baru kemudian mekanisme pemilihan dan sebagainya itu bisa disesuaikan, dan dalam Islam sudah ada sistem seperti yang kami sampaikan tadi. Begitu, Bung? Ya, saya pikir sudah ada solusinya dari permasalahan kita semua ini. Tinggal bagaimana kita untuk menjalani ini semua. Terima kasih Bung Agung atas kesempatannya yang telah menemani saya. Insya Allah next ke depannya kita akan membicarakan lagi terkait perkembangan-perkembangan yang ada di negeri ini. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman tabloid media umat yang telah menyaksikan kami. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.